Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bocah perempuan berumur 5 tahun di kota Pematang Siantar menjadi korban pelecehan seksual. Warga desa Pardolo, Klumban Lobu, Kabupaten Toba berkali-kali protes aktivitas galian batu bara di desa mereka. Puluhan pengungsi Rohingya terdampar di desa Kuala Langkat, Kabupaten Langkat. Puluhan pengungsi Rohingya terdampar di desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Sebagian besar pengungsi Rohingya ini terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Satu persatu pengungsi Rohingya ini bermunculan dari arah laut dan masuk ke permukiman warga. Sontak warga pun panik dan langsung melaporkan kedatangan pengungsi Rohingya ke pemerintah desa. Sebanyak 51 pengungsi Rohingya ini mendarat di desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat pada Rabu lalu. Dari 51 orang, terdapat 42 pria dewasa dan 3 perempuan dewasa, serta 4 anak-anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Para pengungsi Rohingya datang ke desa mereka dengan kapal kayu, kemudian berjalan kaki menuju desa Kuala Langkat. Datangnya setengah 9 dari laut sana lah. Dari laut? Sana ada hutan itu kan. Tiba-tiba masuk orang itu bawa ke desa. Langsung ke perkampungan warga ini? Nah, kami pun nggak tahu. Tiba-tiba masuk aja orang itu. Masuk langsung terus? lah ke kantor desa. Tiga orang lah kan. Cuman dikasih makan tadi kesian. Jadi ada berapa banyak sepengetahuan Ibu tadi? Pertama tadi hampir 40. Tapi datang lagi masuk lagi. Bertambah terus? Oh iya, hampir. Untuk sementara para pengungsi Rohingya ini ditempatkan di Gedung Serbaguna Desa karena masih dilakukan pendataan oleh petugas. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Vonis 3 bulan penjara dijatuhkan terhadap 3 anggota panitia pemilihan Kecamatan Medan Timur dalam kasus penggelembungan suara pada pemilu 2024. 3 anggota PPK tersebut mendapat hukuman lebih ringan dari tuntutan 1 tahun yang disampaikan jaksa penuntut umum. Ketiga terdakwa panitia pemilihan Kecamatan Medan Timur disidangkan secara terpisah di ruang sidang Cakra 9, Pengadilan Negeri Medan. Usai divonis 3 bulan penjara, ketiga terdakwa sepakat banding atas putusan 3 bulan penjara serta denda 25 juta rupiah. Dalam pembacaan vonis, Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim menyatakan ketiga terdakwa terbukti bersalah dalam perkara penggelembungan suara pemilu 2024. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana pada Undang-Undang Pemilu. Kepala Kejaksaan Negeri Medan mengapresiasi putusan hakim. Dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menjatuhi ketiga terdakwa hukuman 1 tahun penjara. Meski demikian, putusan hakim dinilai timpang, mengingat dampak kerusakan yang ditimbul ketiga terdakwa merusak tatanan demokrasi. Dari tuntutan kami 1 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah, subsidi 4 bulan kurungan. Kalau dibandingkan dengan putusan hakim, masih sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, terhadap putusan yang baru dibacakan tadi, kami sudah mengambil sikap mengajukan upaya hukum banding. Nanti kami harap juga, yang kami harapkan nanti pengadilan tinggi bisa lebih meneliti perkara ini sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan rencana banding yang diajukan jaksa, Hakim Pengadilan Tinggi Negeri diminta mengevaluasi dan meneliti kembali kasus ini. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Untuk mengisi libur panjang akhir pekan, tak ada salahnya mengunjungi sejumlah tempat ibadah yang unik. Nah, ada 3 rekomendasi tempat ibadah yang bisa kami sajikan. Seluruhnya tersebar di Kota Medan dan Kabupaten Karo. Berwisata di Sumatera Utara rasanya tak lengkap jika tak mengunjungi sejumlah tempat ibadah.
Kita mulai dari tengah kota Medan, kuil Sri Mariaman yang berada di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin. Kuil umat Hindu ini dibangun sejak tahun 1884. Nama Sri Mariaman berasal dari nama pendamping Dewa Siwa yang artinya ibu dari seluruh alam semesta. Dibangunnya kuil karena kehadiran umat Hindu Tamil yang ada di kota Medan sejak nyaris 2 abad yang lalu. Terlihat kuil dikelilingi patung atau relief dewa-dewi. Namun Trimurti menjadi fokus utama di kuil Sri Mariaman. Satu kesatuan dari 3 dewa tertinggi adalah Brahma, sang pencipta, Wisnu, sang pemelihara, dan Siwa, sang pelebur atau perusak. Lalu ada 3 arca lain, yaitu Arca Ganesha, Siwa Lingga, dan Sri Wisnu atau Sri Narayana. Ketiga arca ini istimewa karena didatangkan dari India dan terbuat dari batu tak berpori. Langit-langit di kuil juga sangat menarik karena bercorak bunga yang melambangkan Atma atau roh yang artinya tempat kerohanian. Nah, pasti kalian juga mendengar istilah umat Hindu dilarang konsumsi daging sapi. Di sini ada patungnya, Sri Murugan Awai. Namun alasan umat Hindu dilarang konsumsi daging sapi karena sapi diibaratkan seorang ibu yang susunya dikonsumsi dan tenaganya dipakai untuk bertani. Melihat hal itu, ajaran Hindu melarang umatnya mengkonsumsi daging sapi. Jika Anda kesini diharapkan lepas alas kaki karena kuil adalah tempat ibadah. Masih dari kota Medan tetapi sedikit ke sisi barat, ada gereja Katolik dengan nuansa India. Ini adalah gereja Anai Velangkani. Terletak di Jalan Sakura 3 Tanjung Selamat, gereja Katolik ini didirikan pada 2005 lalu. Sekilas struktur bangunan ini memang menyerupai kuil umat Hindu, namun arsitektur yang dipakai adalah Indo-Mogul yang memiliki nuansa Hindu Islam. Selain dari stupa yang menjulang tinggi pada bagian muka, ada juga ruangan tak berdaun pintu yang khas dengan arsitektur Islam. Selain itu, tata letaknya juga memiliki makna. Dari jalan masuknya seolah seorang manusia yang sedang bersujud, lalu dirangkul oleh sang pencipta dengan simbolisasi dari jalan menuju tempat ibadah gereja. Di dalam tempat ibadah juga terdapat patung Bunda Maria Anai Velangkani yang didatangkan langsung dari India. Lalu ada 2 mukjizat yang membuat kehadiran gereja ini spesial, yaitu uang pembangunan gereja, 2 kitab suci, dan 1 buku pujian syukur yang selamat dari kebakaran saat pembangunan gereja berlangsung pada 2002 lalu. Lalu mukjizat kedua adalah munculnya sumber air murni dari bawah altar Bunda Maria yang hingga kini masih terus mengalir. Meski menjadi tempat ibadah Katolik, gereja Anai Velangkani terbuka untuk umum. Jam kunjungannya dimulai dari pukul 7 pagi hingga 8 malam. Kita bergeser ke selatan kota Medan dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Anda akan tiba di Brastagi, Kabupaten Karo. Di sini ada bangunan yang menyerupai pagoda Swedagon di Myanmar. Namanya Taman Alam Lumbini. Ini adalah tempat ibadah umat Buddha yang rampung dibangun pada tahun 2010. Emas jadi warna yang mendominasi bangunan ini. Dari tampak luar, arsitekturnya memang memimik pagoda Swedagon yang ada di Myanmar, tetapi ukurannya lebih kecil. Dibangunnya Taman Alam Lumbini atas permintaan dari master asal Myanmar yang melihat Brastagi sangat cocok untuk dibangun tempat ibadah umat Buddha. Jika kita intip ke dalam, ada pintu ukiran kayu yang terdapat di 4 sisi bangunan. Pintu ukiran kayu ini dikirim langsung dari Myanmar. Tak hanya pintu, ada 36 papan ukiran kayu yang menceritakan perjalanan Sang Buddha. Selain itu ada 4 patung Buddha pemberian 4 jenderal asal Myanmar. Di tengah ruang ibadah ada 4 patung Buddha dengan posisi tangan yang berbeda-beda. Perbedaan gerakan tangan Buddha ini ternyata memiliki arti dan maknanya sendiri. Untuk pengunjung bisa juga menggantungkan harapan di pohon harapan yang ada di dalam tempat ibadah. Nah, itu tadi 3 tempat ibadah religi yang bisa Anda tuju saat berkunjung di Sumatera Utara. Nadia Kartika, Muhammad Gaddafi melaporkan dari Medan dan Kabupaten Karo.
Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.